Oke, video sudah on ya. Bicara langsung di ini. Oke, Mas. Ini saya perkenalan diri dulu dengan Anda. Oke, Boy Amar Armando. Mas, selamat siang Mas. Silakan perkenalan diri Anda dan dari kapal mana terakhir? Armando. Baru selesai kadet atau gimana nih? Oh, ikut diklat. Dari umum ya? Oh, oke. Sampai. Mas Adit. Mas Adit Adit. Mas Adit Adit. Mas Adit Adit, tolong ceritakan Anda dari mana terakhir, kapal apa? Nama Anda terakhir. Mas Adit Adit. Mas Adit, kopi nggak? Ya, coba perkenalan diri Anda. Dari mana kapal terakhir? Kapal terakhir, kapalmu? Oh, di luar ya? Kamu di luar ya? Kayak Budiawan, Mas Budiawan. Mas Budiawan, perkenalan diri Anda terakhir dari kapal mana? Oh, belum ada tanker ya? Oke, si Mas Anton. Anton. Mas Anton. Mas Anton. Mas Anton, Mas Anton. Mas Anton. Nggak dengar dia. Kor Gaming. Kor Gaming. Kor Gaming. Kor Gaming. Kore Gaming. Kore Gaming. Oke. Jaringan. Oke, Sandi Tampake. Sandi Tampake. Oke, Sandi Tampake, silakan dari kapal mana terakhir? Sudah kargo ya. Ini Kore Gaming. Atom. Atom ada kopi nggak? Dengar suara saya? Atom. Ya, terakhir dari kapal mana Mas? Tolong cerita. Express kapal apa nih? Yang di rute mana jalannya? Kupang Alor. Oke. Kapal Express, kapal terakhir nggak ada nih. Oke, kita lanjut ke materi. Itu materi Mas, tolong dibuka di grup. Di grup ada tulisan landasan. Landasan sama landasan teori sama SC08 aturan 3 oil chemical tanker aturan 3 dalam aturan dalam konven enclosed ya, bisa lihat ya. Oke, kita ambil di sini di landasan teori ya. Untuk Anda mungkin sudah paham ya, karena tanker sudah tahu ya. Ini sudah ngambil tanker semua ya, AOT belum? Ini tanker melalui sini Pak ya. Tanker suatu kapal dibangun mengangkut muatan curah minyak yang tidak terbungkus ya. Nah, kayak macam kayak kargo, kalau kargo ada yang terbungkus Pak. Kalau ini minyak tanker ini jenisnya tidak terbungkus. Kalau gas terbungkus tapi dia di dalam tabung ya. Kalau gas terbungkus tapi dalam tabung. Tapi kalau minyak tanker nggak pernah terbungkus Pak ya, dia selalu curah dalam pot. Nah, di sini dibilang produk tanker satu yang minyak mentah yang dipasok ya, ini masuknya ke tankernya ya, bukan ke chemical. Kita langsung masuk ke sini aja, langsung masuk ke
sini ini ya. Langsung ke tanker dalam IS GOTT nya sebentar ya. Ini berdasarkan situ berdasarkan muatan ya, muatan ya. Dalam handbooknya ini operasional daripada pimpinan di atas ya, masalah pelayaran ya. Ini yang berdasarkan muatan kayak crude oil ya, kapal tanker digunakan untuk mengangkut minyak. Ini produk carrier, kapal tanker digunakan untuk mengangkut diesel, residual fuel oil, vacuum gas oil, aspal dan muatan jenis yang lainnya. Ini yang produk jadi masuk bagian daripada tanker. Jadi kalau kayak produk aspal itu juga termasuk bagian tanker ya, cuman dia hitam minyaknya Pak ya, untuk spesial aspal. Terus parcel carrier ya, ada 3. Jadi berdasarkan muatannya dia ada 3 tanker ya. Ya di sini ada crude oil, 1 produk carrier dan 1 parcel carrier. Ya, ini yang itu saya cerita tadi. Ya. Tadi ada 3 berdasarkan muatan, crude oil, ya, crude oil, produk carrier, parcel carrier Pak, 3. Ya, ini masih keterangannya ada. Terus berdasarkan ukurannya ada coastal. Coastal ini kayak bars ya, kecil ya, khusus buat daerah yang pesisir pantai ya, atau yang menangani kapal-kapal kecil. Seperti SPBU tuh kayak di pelabuhan kan ada SPBU tuh, sering terjadi. Kalau di Batam tuh ada SPBU. Itu juga dalam kapasitas tetap dia dikatakan tanker dengan ukurannya yang kecil ya, dengan bisa melayani para kapal-kapal yang sandar di wilayah tersebut ya. Kalau misalnya kayak di Batam itu kebanyakan kapal kecil ya, jadi di sana sering ada pergerakan kapal yang untuk bunker ya. Nah, jadi bunkernya dia tidak di pelabuhan ya, tapi masih di luar area pelabuhan, tapi nggak jauh dari pelabuhan tersebut ya, masih wilayah pelabuhan, imbar lah jadinya. Nah ini medium ya, kapal tanker yang berbeda dengan mati antara ton. Ini muatan produk, intinya produk seperti aspal ya, aspal kayak kosmik kan aspal tuh. Ada pernah dengar kosmik aspal? Itu termasuk bagian daripada aspal ya. Itu kapalnya spesial, dia memang aspal aja. Dia punya tempat tangki sendiri ya, dia punya terminal sendiri. Kalau di Batam tuh ada terminal sendiri ya, ada jettingnya sendiri. Nah ini terus VLCC Virilas gitu, dia punya agak besar 300 sekian ya. Jadi tidak terlalu besar. Nah ini ultra crude oilnya, ULCC. Nah, ini yang lebih besar lagi ya, dengan bobot di atas 350 ya. Ini adalah kategori kapal yang super tanker banget ya. Super tanker, dan dia terbatas kemampuannya. Kapal ini jarang sandar di pelabuhan, hampir rata-rata dia berlabuh dengan sistem kapal kecil langsung ke kapal
ULCC. Ya, jadi dia cuma bisa melayani port to port atau SBN, port to SBN. Ya, dia tidak bisa untuk sandar di pelabuhan. Jadi mau nggak mau harus sandar di luar, ya, di luar, masih inner bar, cuman dia masih posisinya di luar gitu ya. Yang bisa udah, jangan yang sampai dia tidak mengganggu aktivitas lalu lintas pelayaran. Nah ini baru kita bicara kapal tanker. Kapal tanker ini ada kodenya Pak, ada macam ketentuan. Ya, kalau kita bilang ketentuannya ada aturannya, jadi dia termasuk bagian daripada kodenya IBC. Ya, dia bagian dari IBC. Dia ada bukunya, panduannya, bukunya dari mulai kapalnya bongkar muat sampai dia berlayar dan kapalnya mau sandar, itu ada semua Pak di sini. Jadi macam-macam bisa Bapak pelajari di buku ini ya. Kalau yang belum paham ya, alangkah baiknya mempunyai buku IBC Code. Ini bukunya bahasa Inggris semua bahasanya, jadi nggak ada bahasa Indonesia. Jadi kalau mau bahasa Indonesia mau diterjemahkan sendiri ya. Terus marine pollution, MARPOL ya, tetap MARPOL ini adalah bagian daripada tanker. Kenapa bilang gitu? Karena MARPOL ini dia kalau sudah bicara polusi itu negara yang sering dikaitkan dengan kerugian, karena kalau kapalnya tumpah atau dia ini misalnya kalau kapalnya overload kapasitas, dia diizinkan oleh nakoda. Dia tidak diizinkan oleh port master untuk berlayar nakoda, jadi nakoda disuruh standby posisinya sampai ada pemberitahuan administrasi yang sudah diselesaikan. Ya, jadi kalau ketahuan misalnya membawa barang itu lebih daripada manifestnya, tentu akan menjadi masalah di pihak usaha bandar ya. Dalam peraturan nomor 13 MARPOL 1978, di mana satu kapal chemical tanker yang dibangun sebelum tahun 1996 harus memenuhi syarat ya, satu syaratan yang ini biasanya masih bentuk ini ya, dulu single hull ini model single hull, jadi nggak kayak sekarang. Kalau sekarang udah double hull ya. Tahun 1986 ini masih single hull dan dia masih pakai sistem balas. Terus peraturan untuk konstruksi juga sangat mempengaruhi pada kapal tersebut ya. Terus peraturan kapal yang mengangkut bahan-bahan kimia dalam bentuk curah, ini biasanya kayak kalau kayak macam curah itu kayak cair ya, dia tidak bentuk dia kering juga. Nah itu pun dia harus memiliki ya, tadi di sini aturan IBC-nya ini dia harus punya ini ya. Kalau dia masukin dari kategori bukan chemical atau chemicalnya, dia harus mempunyai IBC ya. IBC yang diterbitkan dan kalau itu mau operasi. Nah
Nah ini adalah bagian daripada konstruksi ya, equipmentnya juga masuk, terus kompresinya dengan solas ya. Jadi konstruksi dengan solas sangat berkaitan. Dia mesti harus memenuhi syarat daripada satu. Nah ini divisi code ini dibagi dalam 3 tipe. 3 tipe yaitu 1, 2, 3 ya. Ketiga dia sangat didukung oleh muatannya dikit ya. Kapal kecil enak Pak, kalau kapalnya besar ya, terus muatannya besar ini sangat berisiko ya. Kadang operat juga terlalu hati-hati ya. Kapal kan misalkan juga utamanya juga dia tidak baca langsung dapat, juga terkenal juga. Jadi ini kapal tipe kecil ini dia keselamatannya sangat tinggi ya. Jadi risikonya harus berlakukan kapal ini dia muatannya keluar overflow ceritanya ya. Jadi untuk menanggulangi masalah overflow ini atau tumpahan minyak ini, dia harus mempunyai tangki semi slop ya. Dia harus bisa membuang tangki itu atau slop itu Terus kapal ini juga didukung keselamatan, di mana menurut persyaratan kemampuannya. Jadi kalau kemampuannya seimbang, dia kadang gini Pak, dia kalau kapal kecil ini pengaruhnya pada keseimbangan. Apa seimbang itu? Kadang kapal kecil ini dia sangat ramping gitu. Ramping, dan kalau mungkin Bapak pernah mengalami di kapal kecil, stabilitas mungkin bagus karena dia mengikuti sirkus kapal gitu ya. Tapi kalau kapal yang tidak ada sirkus bawahnya, dia ya senaknya aja di mobil gitu. Ayo, sebisanya lah gitu. Terus chemical kapal tingkat tipe 2 ini guna mengangkut muatan kimia yang punya risiko tinggi juga, bahkan keselamatannya kru kapal juga, terus ke lingkungan dan melakukan pencegahan. Ini kapal juga agak medium Pak. Mediumnya di atas 100, di atas 100, dan dia ketiga terus kapal ini juga mempunyai panjang 50 meter. Sebenarnya dia panjangnya di atas 50 di atasnya, sampai di atas 200 ke medium lah ya. Jadi ini sini sampai 150. Jadi ini kapalnya memang harus betul konstruksinya harus betul bagus ya, karena dia menumpang di situ ya. Kalau kapal bocor dan bentuk konstruksi buatannya, berarti ada yang salah. Nah terus kerusakan kecilnya adalah pemisah. Misalnya gini, kalau dia pemisahnya bisa di sekatnya Pak, sekat, tapi dia sekatnya tidak tebal, biasa aja. Makanya kalau kapal yang habis tank cleaning itu baunya masih terasa, apalagi kapal sebelahnya tank misalnya, itu baunya hawanya yang mana gitu ya. Jadi dindingnya ini dia kalau sudah
masuk muatan itu di cleaning itu baunya kadang keringatnya yang sebelahnya masih terasa bau. Jadi makanya kalau muatan satu jenis muatan lain jenis dia sangat mempengaruhi dari muatan berikutnya gitu. Makanya harus satu jenis. Kalau muatan itu sedikit tidak bau ya itu satunya harus satu mata jenis, jadi tidak dicampur-campur mix gitu Pak ya. Jadi kalau aspal gitu, kalau CPU gitu atau bensin gitu, jadi jangan dicampur dengan itu sangat berbahaya. Nah, kapal tipe 3 dia untuk muatan kimia yang berisiko yang baik, jadi dia sangat besar ya, sangat panjang untuk presisi dan dia sangat berisiko tinggi ya, karena angkutan ini terus kapal ini juga tipe 3-nya dia dimana kategorinya presisi, bisa dikatakan presisi tapi nggak ada presisi Pak, cuma itu agak sedang di bawahnya presisi, 250 ribu. Jadi kapal ini sangat berisiko juga, cuma dia tidak terfokus orang ke risiko ya. Jadi kadang seperti itu dia gunakan bagaimana caranya agar muatannya tidak bercampur dengan muatan lain ya. Dan bagaimana dia mengembangkan membuatkan muatannya, manipulasi muatannya dia tidak bercampur dengan muatan berikutnya gitu. Jadi memang ada sistem kayak pengisapan pengeringan. Jadi cuci balas gitu, terus diputar-putar keliling, dan dia akan menjadi bersih ya, dan dia ditampung di slot tank. Jadi slot tank dicampur dan itu baru di clean atau dikasih tanda, dikasih tunjuk. Nah, ini penanganan muatannya yang kimikalnya. Kalau dia ada banyak macam proses, itu sini adalah tank cleaning dulu ya. Jadi kalau kapal ini cenderung selalu berhubungan dengan tank cleaning enggak, nah memang muatan ini nggak boleh campur dengan muatan lain. Oke, perencanaan pemuatan chemical tanker ini adalah satu tadi tank cleaning, kedua dia kadar hidrokarbonnya dan kloridnya melebihi ketentuan pemecahan masalah. Jadi supaya kadang suka dilema ya, istilahnya bahwa bentuk daripada ukuran cleaning ini kadang ada yang bersih dan enggak. Ya, jadi sama lah kita kalau di ruangan tuh ya mungkin lah bersih ya 100%, paling dia masih sesuai dengan di muatan sebelumnya. Nah, ini yang menyebabkan dia dilema dan itu membuat kadar hidrokarbonnya dan kloridnya melebihi dari batas ketentuan. Jadi ya betul-betul ketentuannya sekian atau sekian, jadi nggak boleh lebih gitu Pak. Jadi masalahnya daripada cembangan. Nah, terus terakhir ada kalau muatan lancar, gambar terangkat, pikir masalah. Terus macam-macam muatan kimia di sini adalah density beratnya, terus kalau sini juga perkataannya, terus reaksinya berapa. Jadi memang chemical ini sangat besar kemungkinan risikonya kalau dia dindingnya sekarang tidak tidak kuat ya, tidak tebal, itu akan menyebabkan dia akan keropos kulit kapalnya atau dindingnya itu. Makanya sekarang kapal-kapal yang chemical ini sudah pakai mesin dua, itu tidak pakai mesin dalam itu ya.
Ya, jadi ini adalah density beratnya, kurosin, karat, dan reaksinya juga termasuk reaksi muatan, dan racunnya tinggi. Ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan muatan ini harus Bapak pakai masker. Masker dia tutup hidungnya, jangan sampai kita juga kena pengaruh daripada racunnya. Ini sangat tinggi pada risiko Pak. Jadi usahakan ya Anda pakai masker. Apa yang misalkan di pusat ini jangan sampai terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Ini bahan kimia sensitif. Nomor 2 nya ini yang sangat pengaruh daripada kontaminasi atau hidrokarbonnya kulit daripada guntingnya yang tes mengikuti super karbon tesnya, terus hidrokarbon tesnya, dan tes analisa sampelnya juga masuk. Ya, nah ini langkah-langkah persiapan kalau pada kita mau pemeriksaan tangki atau klinik. Yaitu selang, terus wilder pump, terus dia punya personelnya safety, terus dia punya peratus, terus ember, tali, dan satu set perlengkapan lainnya yang bisa membuat standby kan di posisinya. Apabila kita mengadakan klinik ini biasanya antara 2 sampai 3 jam atau bisa sampai 4 jam, tergantung dari muatan atau besar kapalnya tersebut. Jangan sampai pada saat tegelining itu tidak memuaskan hasilnya, karena surveyor akan mempertimbangkan daripada segi tegelining yang bersih atau tidak. Di pemakaian tegelining ini dia harus ya. Jadi situ ada selang, wilder pump, personal safety juga harus dipakai, selangnya juga penyimpan juga pakai, terus tolnya perlengkapannya juga, terus ember, tali, dan satu set alat pelaksana walwasnya, spray kayak jenis spray itu untuk ini yang sampai terjadi kapal pas dibongkar atau muat dia mesti bocoran, karena dia mana perlu betul diperiksa cek itu tuh terjadi masalah gitu kan. Nah, ini dia adalah sempatnya juga perlengkapan sopet, terus oksigen analisis kayak macam gas detektornya itu dia harus pakai Pak. Jadi kalau misalnya dia dipakai akan terjadi nanti bahaya untuk terjadinya kayak macam pingsan ya dan sebagainya, itu yang bisa diambil tindakan jangan sampai terjadi gitu. Ya, terus perintah supervisor dan sling ordernya juga harus dilaksanakan, seperti pemeriksaan alat kesiapannya, perwira standby cargo pump, terus melakukan line up-nya termasuk stopnya juga. Itu posisinya harus dalam posisi standby di nomor 1 punya perlengkapan. Jadi Anda harus bisa membaca situasi pada saat itu gitu Pak. Ya. Oke Pak, sampai sini ya, ada pertanyaan kira-kira yang bisa dijawab dipertanyakan, silakan kalau mau bertanya. Silakan kalau mau bertanya mengenai chemical ini. Ya, jadi nanti mungkin ada praktek Pak ya, chemical biosafety-nya di hari keempat misalnya. Jadi nanti kalau Anda yang berada di luar kota Jakarta, siap-siap Anda untuk bergabung masuk ke wilayah Jakarta ya. Jadi jangan sampai nanti pas di hari hanya Anda tidak siap dengan kondisi keadaan. Kalaupun ada masalah, beritahu dicaplik ke admin grup. Ya, jangan sampai Anda diam. Nanti sangka Anda gugur dan tidak melaksanakan diklat ini. Jadi percuma. Online sudah 3 hari tapi tidak melaksanakan kegiatan prakteknya gitu. Jadi harus diberitahu sebelumnya untuk bisa datang ke STIP. Silakan Pak kalau mau bertanya, masih ada waktu. Silakan kalau mau bertanya. Yang mau bertanya silakan. Halo. Halo, yang mau bertanya silakan. Halo Mas.
Yang lain mana? Nah, udah pada makan belum nih Bang? Kalau belum makan nih lapar nih gini. Ya. Iya. Ya jadi kalau chemical nih yang penting Anda dalam bersafety ya, terutama perlengkapan itu Anda betul-betul dijaga ya. Kenapa? Karena barang ini sensitif. Karena kalau kena kulit aja atau Anda hirup udaranya sangat berisiko dengan pernapasan. Ya, ini kerjanya beda dengan kapal tanker biasa. Kalau tanker biasa Anda mungkin, kalau dulu saya di kapal hitam ya, jadi risikonya agak tinggi, kadar persennya agak begitu banyak. Tapi kalau kayak macam gasoil atau kayak macam produk itu seperti pertama atau bensin atau apa itu yang sangat kita jangan sampai terjadi ini ya. Soalnya sekali buka api aja atau korek api kalian kita bisa tersambar ya. Kalau chemical ini kan ada unsur gitunya kebakarannya, tapi dia sangat apa ya, tajam ya kalau dipikir ya, karena bahan-bahan kimia ini elastis dengan sangat mengandung risiko tadi yang tidak sembarang untuk kita bisa mendapatkan namanya tempat yang enak gitu loh, kerja yang enak gitu Pak. Kerja itu kadang susahnya situ ya. Jadi diusahakan jangan sampai Anda bermasalah pada saat nanti menangani muatan yang, kalau belayar sih biasa sama, jangan kapal lain belayar bisa sama bareng ya. Tapi kalau kayak macam udah muatan urusannya kan beda, muatan beda, muatan kargo beda, dan muatannya beda, sama-sama beda ya. Jadi bisa diperhatikan di setiap pergerakan dari kapal chemical ini. Jika ada pertanyaan lagi silakan. Kalau ada pertanyaan saya close ya. Mudah-mudahan tugasnya nanti tolong dijaprik aja Pak ya. Tolong dijaprik, jangan dikirim ke grup. Tugas materi ya, foto KTP di atas ya. Jadi contohnya kan ada tuh saya kirim. Contohnya nanti boleh pakai SIM, boleh pakai apa yang kartu pengenal Anda, jadi Anda udah mengerjakan tugas. Ya tolong Pak ya, itu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Izinnya, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lihat ke spray ya tak? Ikat pinggang. Oh ini dia. Lala. Sudah. Cari ikat pinggang.